Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa banyak orang Tionghoa yang terlihat biasa saja, tapi ternyata kaya raya? Bukan sulap, bukan warisan. Ada trik sederhana di balik gaya hidup mereka yang kalem, tapi cuan terus mengalir. Kalau kamu suka konten yang bikin mikir dan bisa langsung diterapkan dalam hidup, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar channel ini terus jalan dan jadi tempat kamu dapat insight keren setiap minggu. Trik menabung ala orang Tionghoa itu simple, tapi bikin tajir. Dengar cerita ini pelan-pelan, karena ini bukan cuma soal uang, tapi soal cara pikir. Saya nggak ngajarin kamu jadi pelit, tapi ngajak kamu mikir, kenapa hidupmu mungkin cuma muter di situ-situ aja, padahal kamu kerja keras setiap hari. Jawabannya seringkali ada di satu hal, cara kamu menyimpan uang. Kamu tahu nggak, buat orang Tionghoa, menabung itu bukan opsi, tapi budaya. Bukan karena pelit, tapi karena mereka paham satu hal penting, duit kecil adalah pondasi buat duit besar. Saya jabarin satu persatu biar gampang dicerna. Menabung duluan, bukan nunggu sisa. Ini mindset paling dasar, tapi banyak yang kebalik. Sering dengar kan orang bilang, nabung mah kalau ada sisa. Tapi emang yakin tiap bulan ada sisa? Orang Tionghoa beda. Begitu dapat gaji, hal pertama yang mereka lakukan adalah amankan tabungan. Misalnya, dapat gaji 8 juta, mereka langsung sisihkan minimal 30% untuk tabungan atau investasi. Bukan nanti kalau ada sisa, tapi pokoknya ini dulu yang diselamatin. Sisanya baru buat kebutuhan. Kalau nunggu sisa, percayalah sisa itu seringnya nol. Jago nahan nafsu konsumsi. Godaan belanja itu gila, apalagi sekarang semua tinggal klik. Tapi orang Tionghoa punya prinsip, kalau nggak bener-bener butuh, ya nggak usah beli. Saya punya teman, keluarganya punya bisnis percetakan puluhan tahun, duitnya banyak, tapi dia tetap pakai HP yang udah 4 tahun, motor biasa, makan di warteg. Dia bilang, ngapain keluar duit buat gaya, kalau cuma buat impress orang yang nggak peduli sama hidupmu. Mereka bukan nggak bisa beli, tapi mereka paham prioritas. Pepatah mereka bilang, lebih baik punya uang banyak tapi hidup sederhana daripada kelihatan kaya tapi kantong bolong. Duit harus diputar. Buat banyak orang, menabung itu berarti membiarkan uang diam di rekening, aman dan rapi. Tapi bagi orang Tionghoa, uang yang diam itu seperti air di kolam, kalau dibiarkan terlalu lama, ia akan keruh dan tak berguna. Mereka percaya, uang harus mengalir dan bekerja, sama seperti pemiliknya bekerja setiap hari. Bayangkan seorang pria bernama Ahong, pemilik kios kecil di sudut pasar. 5 tahun lalu, ia hanya punya tabungan 50 juta, hasil bertahun-tahun bekerja di toko keluarga. Bukannya menyimpan semua uang itu di bank, Ahong memutuskan memisahkan 10 jutanya untuk modal. Modal itu ia gunakan membuka usaha sampingan, menjual jajanan kering kemasan yang ia titipkan di warung-warung sekitar. Awalnya, keuntungan yang ia dapat tak seberapa, sekadar cukup untuk memberi bahan lagi. Tapi Ahong tak pernah mengutak-atik uang hasil jualan itu untuk keperluan pribadi. Semua kembali diputar untuk menambah stok, mencoba kemasan yang lebih menarik, dan memperluas jaringan titip jual. Setahun kemudian, usaha kecil itu tumbuh, bahkan menjadi sumber penghasilan utama yang mengalahkan gaji bulanan di toko. Inilah yang mereka sebut sebagai uang kerja. Tabungan bukan hanya disimpan untuk keadaan darurat, tapi sebagian dijadikan pekerja yang menghasilkan lebih banyak. Prinsipnya sederhana, biarkan uang berkembang melalui usaha, investasi kecil, atau peluang yang realistis. Tidak harus langsung besar, yang penting uang tidak tidur. Mereka paham, menabung itu penting, tapi menabung sambil memutar uang jauh lebih menguntungkan. Dan disitulah letak bedanya. Mereka tidak menunggu peluang besar datang, mereka menciptakannya, meski dari langkah yang kecil. Disiplin gaya hidup.
Orang Tionghoa setia sama gaya hidup sederhana meski penghasilan naik. Saya kenal bos toko elektronik, penghasilan bisa 20 juta sebulan, tapi makan siangnya tetap di kaki lima. Mobilnya mobil lama yang mesinnya sehat. Dia bilang kalau tiap penghasilan naik, gaya hidup juga naik yang gak akan punya kelebihan buat diputar. Disiplin gaya hidup adalah kunci biar punya modal untuk langkah berikutnya. Kalau gaji naik tapi gaya hidup juga naik, itu bukan berkembang, cuma muter doang. Anti utang konsumtif. Mayoritas orang Tionghoa anti ngutang buat hal konsumtif. Mereka bisa aja ngutang, tapi biasanya buat hal produktif, nambah modal usaha, beli properti buat disewain, atau ekspansi bisnis. Tapi buat beli gadget terbaru, enggak. Mereka lebih milih nunggu atau cari second yang masih bagus. Buat mereka, utang itu kayak pisau dua sisi, bisa bikin maju, bisa juga luka. Makanya mereka hati-hati. Prinsipnya, kalau belum mampu bayar lunas, jangan beli. Diajarkan dari kecil. Kebanyakan orang Tionghoa udah paham nilai uang dari kecil. Saya punya temen yang pas SD udah bantu orang tuanya jaga toko. Jadi mereka nggak cuma belajar jualan, tapi juga tahu susahnya cari uang. Makanya pas gede mereka nggak gampang hambur-hamburin duit karena tahu rasanya dapetin uang itu seperti apa. Ini bukan soal dilarang senang-senang, tapi soal tahu batas. Punya target jelas. Mereka nggak nabung cuma buat nabung, tapi buat tujuan. Misalnya, beli rumah dalam 10 tahun, modal usaha, atau biaya sekolah anak. Uang yang ditabung punya arah. Karena ada target, mereka lebih semangat dan disiplin. Tanpa target, uang cuma numpuk tanpa tujuan. Nggak takut, mulai dari kecil. Orang Tionghoa nggak gengsi mulai usaha dari kecil. Modal 1 juta, jualan makanan. Modal 10 juta, buka toko kecil-kecilan. Nggak nunggu investor atau duit gede. Yang penting gerak dulu. Dari gerak kecil, lama-lama jadi besar. Pas duit ngumpul, mereka buka cabang atau tambah barang. Progres lebih penting daripada kesempurnaan di awal. Investasi itu wajib. Investasi bukan pilihan, tapi keharusan. Mereka nggak selalu invest di saham atau reksadana, kadang di tanah, properti, atau barang. Intinya, mereka sadar duit yang diam nilainya turun. Jadi, sebagian tabungan ditaruh di tempat yang bisa tumbuh. Kamu bisa mulai kecil, misalnya 100.000 per bulan di reksadana. Yang penting mulai, karena yang jadi kaya bukan yang nabung gede sekali, tapi yang konsisten nabung kecil. Bedain perlu dan pengen. Ini yang sering ngejebak. Kita bilang, aku butuh sepatu baru, padahal sepatu lama masih oke. Orang Tionghoa diajarkan mikir 2 kali. Ini perlu atau cuma pengen? Mereka punya kebiasaan nunda beli. Kalau pengen sesuatu, tahan dulu seminggu. Kalau seminggu kemudian masih pengen, baru dipikirin lagi. Seringnya keinginan itu hilang sendiri. Makanya mereka jarang nyesel belanja impulsif dan tabungan tetap aman. Catatan keuangan sederhana. Banyak dari mereka rajin nyatet pemasukan dan pengeluaran meski cuma di buku kecil atau HP. Ini penting karena dari situ mereka tahu duit habis kemana, pos mana yang kebanyakan, dan apa yang bisa dikurangin. Kamu nggak bisa ngatur apa yang nggak kamu tahu. Nggak takut hidup biasa. Mereka sadar hidup enak bukan dari barang branded, tapi dari rasa aman, bebas utang, dan punya pegangan. Meski penghasilan tinggi, mereka nggak buru-buru upgrade gaya hidup.
Yang penting anak sekolah, orang tua keurus, dan tidur tenang setiap malam. Kamu pikir itu boring? Justru itu damai, karena nggak dikejar cicilan dan nggak pusing akhir bulan. Nikmatin hidup, tapi tahu waktunya. Banyak yang salah kira orang Tionghoa pelit. Padahal mereka bisa liburan, makan enak, atau beli barang mahal, tapi setelah target keuangan aman. Saya pernah diajak makan di restoran mahal sama teman Tionghoa. Dia bilang sekali-sekali reward diri sendiri. Tapi itu dilakukan setelah saving dan investasi beres. Jadi, nikmatin hidup tetap jalan, tapi bukan prioritas utama. Trik-trik ini simpel, tapi nggak gampang dijalanin. Butuh waktu, disiplin, dan sabar. Tapi kalau kamu mau keluar dari lingkaran gaji habis sebelum tanggal, mau punya pegangan yang bikin tenang, dan mau tidur nyenyak tanpa mikirin utang, mulai dari sekarang. Nggak usah langsung gede, mulai dari 50.000 seminggu atau 10% dari gaji tiap bulan. Yang penting mulai dan tahan. Dari situlah perjalanan jadi tajir beneran dimulai. Pelan tapi pasti, simple tapi konsisten, dan diam-diam kamu beda dari orang lain yang cuma sibuk kelihatan sukses. Kalau ini bikin kamu mikir ulang soal keuangan, bantu share ke teman-temanmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten yang bantu kamu hidup lebih waras dan cuan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga diri, jaga duit, gas pelan tapi pasti.